Yang perlu untuk kita waspadai adalah pengakuan-pengakuan bahwa ini peninggalan Nabi, ini sandalnya Nabi, terompahnya Nabi, ini pedangnya Nabi. Kalau memang itu benar adanya, ada beberapa alasan. Alasan utamanya karena memang Nabi waktu hidup sudah menjelaskan bahwa nahnu ma'asyaral anbiya, kami para nabi dan rasul, ya, kalau kami mati la nuwarrithu dinaran, ya, wala fiddah, kami tidak akan mewariskan emas maupun perak. Yang paling berharga dalam hidup kita ini emas perak. Sebab bukan perkara seperti itu kita diminta perhatiannya. Kalau kita minta perhatian terhadap warisan Nabi, perhatikan saja warisan yang tidak akan lapuk oleh air hujan, tidak akan lekang oleh panas matahari. Jadi memang begini, kita bisa kita bisa jadikan sebagai tawasul apa yang pernah menempel di diri Rasulullah SAW, atau bahkan dari anggota tubuh Rasulullah SAW seperti rambut, kemudian juga kuku-kukunya, sandalnya, bajunya, dan ini adalah merupakan kemuliaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan salah seorang sahabiah, yang juga merupakan keluarga dekat Nabi SAW mengambil keringat Nabi sebagai minyak wangi, minyak tib. Tapi kemudian yang perlu untuk kita waspadai adalah pengakuan-pengakuan bahwa ini peninggalan Nabi, ini sandalnya Nabi, terompahnya Nabi, ini pedangnya Nabi. Kalau memang itu benar adanya, maka ini bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita pakai untuk bertawassul, atau apa istilahnya ya? Sebagai perantara di dalam doa kita dikabulkan oleh Allah. Tabarruk. Ini karena kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai ini hanya pengakuan-pengakuan, Betul. Mungkin ada yang mengatakan ini tasbihnya Nabi, tapi tasbihnya Nabi besar-besar, atau sorbannya Nabi, janggutnya Nabi. Kalau tasbih ataupun sorbannya Nabi, kita bisa ukur ini terlihat kain yang seperti ini, kain yang dibuat sekarang, atau tasbih yang dibuat sekarang. Maka jangan sampai pusat perhatian kita di situ. Sebab ada hal-hal yang memang tidak meragukan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam. Sehingga kalau ada pengakuan bahwa ini warisan Nabi, bagaimana Ustaz? Kalau ini ada pengakuan warisan Nabi dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, atau ada satu yayasan atau semacam satu perkumpulan para ulama-ulama yang memang mereka kredibilitasnya terjaga dan mereka mengatakan ini adalah peninggalan Rasulullah SAW, maka kita imani saja atau kita yakini. Tapi kemudian hal yang paling terpenting, paling terpenting adalah ada hal-hal yang memiliki keberkahan yang itu disampaikan Nabi langsung, kemudian ini tidak menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita hanya mungkin peninggalan-peninggalan Nabi yang ada di Turki. Kita tidak sampai di Turki, kemudian kita mengharap ke sana. Oleh karena itu petunjuk Nabi inilah yang bisa diakses oleh setiap orang kapan dan dimanapun dia berada, tanpa susah-susah harus ke tempat tersebut. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dan mungkin saya ingin sedikit tambahkan. Silakan. Kenapa perhatian dunia Islam atau kesejarahan atau kepurbakalan Islam tidak terlalu melirik peninggalan-peninggalan seperti itu? Ada beberapa alasan. Alasan utamanya karena memang Nabi waktu hidup sudah menjelaskan bahwa nahnu ma'asyaral anbiya, kami para nabi dan rasul, kalau kami mati la nuwarrithu dinaran, wala fiddah, kami tidak akan mewariskan emas maupun perak. Yang paling berharga dalam hidup kita ini emas perak, alat tukar. Betul. Tapi Nabi pun tidak akan tinggalkan hal itu. Innama nuwarrithul ilm, kami akan wariskan ilmu. Kaum muslimin di zaman itu paham kalau mau mencari warisan Nabi berarti ilmu. Faman akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ilmu, dialah yang menguasai seluruh warisan yang besar dari Nabi SAW. Dan itu dipahami oleh dua cucu Nabi, Hasan al Husain
bahwa kakek mereka tidaklah meninggalkan dirham wala dinar, peninggalan ilmunya, makanya mereka mencari ilmu besar, dan Husain sendiri sampai ke martabat imam dalam hal keilmuan. Tentang hadis tadi, artinya jangankan emas dan perak Nabi tidak tinggalkan, maka selain hal tersebut tentu para sahabat tidak menaruh atau tidak mengambil hal tersebut, ya. Dan ini dijelaskan oleh Amr bin Harith radhiyallahu anhu, ya, di hadis Sahih Bukhari disebut mataraka Rasulullah SAW inda mauti dirhaman wala dinar. Ketika Nabi itu wafat, Nabi tidak tinggalkan dinar dan dirham. Wala abdan, Nabi pun tidak meninggalkan hamba, laki-laki maupun perempuan, wala amah, ya. Wala syai'an, tidak ada yang Nabi jadikan dia peninggalan, illa balagatsul bayda, ya, wasilahu wa ardan ja'alaha sadaqah, kecuali itu ada senjata, ya, dan ada sepetak tanah, tapi Nabi jadikan dia sedekah. Fatimah sendiri datang kepada Abu Bakar minta warisan sepeninggal Nabi, dan Abu Bakar bacakan ini hadis ini, karena Abu Bakar mengetahui hadis tersebut bahwa Nabi tidak meninggalkan sesuatu. Ini yang dipahami sehingga para sahabat menaruh perhatian besar Al-Quran dan Sunnah. Umat akhir zaman hari ini berusaha ingin dapat janggut Nabi, rambut Nabi, yang para ulama sudah mengatakan sendiri yang mengaku itu banyak, pengakuan itu banyak, namun ya, apakah benar pengakuan mereka? Ini harus ada sanadnya, harus ada penjelasan daripada orang sebelumnya. Seperti hadis hari ini diketahui mana sahih, mana yang dhaif, maka peninggalan yang diklaim sebagai rambut Rasul, ya, janggut Nabi, ini harus lengkap dan betul sanadnya. Dan kata para ulama, termasuk Syekh Utsaimin kalau tidak salah, mengatakan bahwa hari ini tidak ada lagi itu peninggalan yang bisa dipastikan bahwa itu adalah peninggalan dari Nabi SAW, walaupun itu baju atau senjata dan seterusnya. Maka mauqif kita terhadap peristiwa ataupun yang ditanyakan oleh pemirsa tadi, sebab merujuk katanya ada di Indonesia di bawah begitu, ya, ini kita jamaah sekalian dirahmati Allah tidak boleh ikut terhadap arus tersebut. Ya, sebab bukan perkara seperti itu kita diminta perhatiannya. Kalau kita minta perhatian terhadap warisan Nabi, perhatikan saja warisan yang tidak akan lapuk oleh air hujan, tidak akan lekang oleh panas matahari, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang Nabi sendiri katakan, ini taraktu, ini tarikah, ini warisanku, aku tinggalkan pada kalian tarikah. Tarikah itu kan peninggalan orang mati. Betul. Dan Nabi masih hidup mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan warisan untuk kalian dua ini. Dan inilah warisan Nabi SAW.